Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan anggota Megawati, Guainet, Meisi, dan Mega Malonda. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai penyusunan laporan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Baiklah, kita masuk dalam materi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Sistem pengelolaan APBD yang berlaku saat ini mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening kas umum daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening kas umum daerah. Istilah kas umum daerah sering juga disebut kas daerah atau sering disingkat Kasda. Pengelola Kasda adalah pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan dengan demikian bertindak sebagai bendahara umum daerah. Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), aliran kas masuk yang merupakan pendapatan daerah harus disetorkan ke kas daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD. Uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari kas daerah. Dan berikut kita bisa lihat dalam tabel 4 hubungan keuangan antara PPKD dan SKPD. Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan khusus antara SKPD dengan PPKD selaku bendahara umum daerah. Untuk tujuan akuntansi, hubungan keuangan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku bendahara umum daerah dapat menyerupai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang. Transaksi keuangan antar kantor pusat dan cabang tersebut direkam atau dibukukan oleh setiap SKPD ke dalam akun rekening koran PPKD atau RK PPKD. Sementara itu, PPKD akan merekam transaksi hubungan keuangan dengan seluruh SKPD tersebut ke dalam akun rekening koran SKPD atau RK SKPD. Dengan demikian, akun RK PPKD dan akun RK SKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan keuangan timbal balik antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Sementara itu, sebagai suatu satuan kerja, PPKD juga menjadi pengguna anggaran seperti SKPD lainnya. Oleh karena PPKD juga menyelenggarakan akuntansi seperti SKPD. Untuk membedakannya dengan SKPD biasa, satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah Pemda disebut SKPKD atau Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, struktur anggaran SKPD. Struktur anggaran SKPD yang tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari A. Anggaran pendapatan 1. Pendapatan asli daerah atau PAD 2. Lain-lain PAD yang sah. B. Anggaran belanja 1. Belanja tidak langsung, belanja pegawai 2. Belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD, sedangkan beberapa SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut restribusi. Selanjutnya, Jurnal Standar Proses Akuntansi SKPD. Proses akuntansi pada SKPD diawali dengan pencatatan saldo awal tahun dan diakhiri dengan penerbitan laporan keuangan. Uraian berikut ini menggambarkan proses akuntansi SKPD secara rinci. F. Penyusunan laporan keuangan.
Laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo adalah: yang pertama, laporan operasional; 2, laporan perubahan ekuitas; 3, neraca; 4, laporan realisasi anggaran. G. Pencatatan jurnal penutup di buku jurnal adalah jurnal yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan seluruh saldo akun buku besar pendapatan LRA dan berbelanja ke dalam akun estimasi perubahan SAL. 2. Memindahkan seluruh saldo akun buku besar pendapatan LO dan beban ke dalam akun ekuitas. Fungsi jurnal penutup dalam pembukuan yang dilakukan secara manual adalah membuat akun-akun yang bersifat temporari, yaitu akun-akun pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja dan beban, menjadi nol saldonya. Dengan demikian, akun yang masih memiliki saldo hanyalah akun-akun neraca saja. H. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan dimaksudkan antara lain untuk menguji apakah masih ada saldo buku besar dalam kelompok temporary account yang tidak bersaldo. Satu, gambaran umum proses akuntansi SKPD. Pada umumnya, proses akuntansi SKPD dilaksanakan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama A. Pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. 1. Pencatatan data anggaran. Pencatatan data anggaran SKPD dilakukan ke dalam jurnal anggaran dengan menggunakan data pada DPA SKPD. Yang kedua, pencatatan saldo awal. Pencatatan saldo awal pembukuan SKPD dilakukan ke dalam jurnal finansial. Sumber data untuk pembukuan saldo awal bagi tahun berjalan adalah neraca akhir tahun yang lalu. 1B. Pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. 1. Jurnal finansial. Transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas akun-akun pada neraca, aset, kewajiban, ekuitas, dan akun-akun pada laporan operasional atau pendapatan LO dan beban dibukukan ke dalam jurnal finansial. Yang kedua, jurnal anggaran. Transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dilakukan secara tunai yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas dari kas daerah dicatat ke dalam jurnal finansial. Yang ketiga, penggunaan kode akun guna memudahkan penyusunan laporan keuangan baik secara manual maupun secara terkomputerisasi, maka digunakan kode akun-akun. Daftar kode akun ini disebut bagan akun standar atau BAS dan diatur dalam Permendagri 64 tahun 2014. Kode akun ditata sampai 5 jenjang atau tingkatan. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan untuk membukukan penyesuaian perhitungan hutang piutang, persediaan, depresiasi, dan akun-akun lain dalam rangka menerapkan prinsip akrual. Akun-akun yang menjadi objek ayat jurnal penyesuaian hanya akun pada jurnal finansial saja, yaitu dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. D. Posting ke buku besar.
Dalam pembukuan yang dilakukan secara manual, posting ke dalam buku besar adalah kegiatan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar. Sebagaimana dimaklumi, jurnal merupakan suatu buku Halo yang berisi teman-teman, kami dari transaksi kelompok berbagai 10 akun. dengan anggota Untuk ada memudahkan saya sendiri, membesarkan Megawati Hari, dan transaksi ada per teman akun, saya, maka Bu Anete diperlukan Lintang, buku Messi yang hanya Turukan, dan menampung juga satu Mega akun Malonda. saja Kami untuk akan setiap buku. mempresentasikan Buku materi disebut sebagai mengenai buku besar. penyusunan laporan Transaksi keuangan pada PPKD. jurnal direkap, dipindahkan Baiklah, kita angka-angkanya masuk dalam ke dalam materi. buku besar sesuai Gambaran dengan umum akun sistem akuntansi masing-masing. PPKD. PPKD bertanggung jawab atas fungsi akuntansi dan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, secara operasional, fungsi tersebut dilaksanakan oleh SKPKD. Dengan demikian, SKPKD menyelenggarakan akuntansi tingkat pemerintah daerah. Di samping itu, sebagai suatu satuan kerja, SKPKD juga menjalankan fungsi akuntansi seperti SKPD lain pada umumnya. Oleh karena itu, dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD memiliki pos-pos yang paling lengkap dibandingkan DPA SKPD lain. DPA tersebut biasanya memuat pos-pos anggaran sebagai berikut. Selanjutnya ada pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Pertama, pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, dana perimbangan. Dalam dana perimbangan, yang pertama bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di dalamnya ada pendapatan hibah. Yang kedua, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Yang ketiga, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Selanjutnya ada belanja. Yang pertama, belanja tidak langsung. Belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Yang kedua, belanja langsung. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Selanjutnya, pembiayaan daerah. Yang pertama, penerimaan pembiayaan daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan daerah, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Karena SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi sebagai PPKD dan sekaligus sebagai SKPD, maka sistem akuntansi yang harus diselenggarakan di SKPKD terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi SKPD. SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD menghasilkan laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, serta catatan atas laporan keuangan, selaku SKPD pada umumnya. Yang kedua, sistem akuntansi PPKD terdiri dari yang pertama, sistem akuntansi PPKD sebagai bendahara umum daerah menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, serta catatan atas laporan keuangan selaku PPKD. Yang kedua, sistem akuntansi konsolidator Pemda menghasilkan laporan keuangan Pemda, laporan keuangan gabungan secara lengkap berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. B. Jurnal Standar Proses Akuntansi PPKD. Proses akuntansi pada PPKD diawali dengan pencatatan saldo awal tahun dan di akhir. Dengan penerbitan laporan keuangan, uraian berikut ini menggambarkan proses akuntansi PPKD secara rinci. Satu, tahapan dalam proses akuntansi PPKD.
Pada umumnya, proses akuntansi PPKD sebagai bendahara umum daerah dilaksanakan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. A. Pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial. 1. Pencatatan data anggaran. Pencatatan data anggaran PPKD dilakukan ke dalam jurnal anggaran dengan menggunakan data pada dokumen DPA PPKD sebagai bendahara umum daerah. 2. Pencatatan saldo awal. Pencatatan saldo awal pembukuan PPKD dilakukan ke dalam jurnal finansial. Sumber data untuk pembukuan saldo awal bagi tahun berjalan adalah neraca akhir tahun yang lalu. Keuangan, baik secara manual maupun secara terkomputerisasi, maka digunakan kode-kode akun. Daftar kode akun ini disebut bagan akun standar dan diatur dalam Permendagri 64 tahun 2014. Kode akun ditata sampai 5 jenjang atau tingkatan. 2. Pencatatan dana anggaran ke dalam jurnal. A. Membukukan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran. 1. Sumber data DPA PPKD. 2. Prosedur pembukuan. Anggaran pendapatan dibukukan dengan mendebit akun estimasi pendapatan. Sementara itu, anggaran belanja dibukukan dengan mengkredit akun apropriasi belanja. Selisih antara nilai anggaran pendapatan dan belanja dibukukan ke dalam akun estimasi perubahan. Pada PPKD, biasanya total nilai anggaran pendapatan lebih besar daripada jumlah anggaran belanja dan selisih lebih kurang pembiayaan. Selisihnya dibukukan sebagai estimasi perubahan SAL. Jadi, jika anggaran belanja sama dengan 4.500, anggaran pendapatan sama dengan 8.000, penerimaan pembiayaan 3.000, dan pengeluaran pembiayaan 2.000. Maka selisihnya dibukukan di akun estimasi perubahan SAL, sisi debit. Jika pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses menginput transaksi dilakukan dengan memasukkan kode dan nilai anggaran pendapatan dan belanja secara langsung melalui menu input anggaran. Sementara itu, pada aplikasi akuntansi yang telah terintegrasi dengan aplikasi anggaran, proses perjurnalan anggaran akan terjadi secara otomatis. Data anggaran dalam modul anggaran akan ditransfer secara otomatis ke dalam modul akuntansi. Dan B. Membukukan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan. Sumber data 1. DPA perubahan, 2. Contoh. Bisa teman-teman lihat tabel berikut ini. Selanjutnya, 3. Jurnal standar revisi anggaran. Kenaikan estimasi pendapatan atau estimasi penerimaan akan dibukukan di sisi debit. Penurunannya dibukukan di sisi kredit. Kenaikan apropriasi akan dibukukan di sisi kredit. Penurunannya akan dibukukan di sisi 2. Kenaikan estimasi perubahan SAL akan dibukukan di sisi kredit. Penurunannya dibukukan di sisi debit. 3. Pencatatan saldo awal tahun. A. Kegiatan ini pada intinya memindah buku saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun ini atau tahun berjalan. Pemindah bukuan ini dilakukan dengan membukukan saldo awal ke dalam jurnal dengan pola standar jurnal sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Keempat, membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran. Yang pertama A. Jurnal finansial dan jurnal anggaran. 1. Pembukuan transaksi secara basis akrual dilakukan atas akun-akun neraca, akun pendapatan LO, dan akun beban LO. Pembukuan transaksi berbasis akrual disebut pembukuan ke dalam jurnal finansial. Sementara itu, pembukuan secara basis kas dilakukan ke dalam akun-akun LRA. Pembukuan transaksi berbasis kas ini disebut pembukuan ke dalam jurnal anggaran. B.
Jika pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses transfer saldo awal berjalan secara otomatis. Yang kedua, agar dapat membukukan secara tepat ke dalam jurnal finansial atau jurnal anggaran, diperlukan analisis transaksi. Dalam analisis ini, yang pertama-tama harus ditentukan adalah apakah transaksi tersebut harus dibukukan ke dalam jurnal finansial ataukah ke dalam jurnal anggaran, ataupun bahkan kedua-duanya secara bersama-sama. Selanjutnya, analisis dilanjutkan ke arah pendebitan dan pengkreditan, yaitu menentukan apa yang harus dikredit. Setelah itu, barulah dilakukan proses penjurnalan atau pembukuan ke dalam jurnal. Yang berikut B, jika pembukuan dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer atau software akuntansi, biasanya proses transfer saldo awal berjalan secara otomatis. Standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi PPKD adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi penambahan aset PPKD akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Yang kedua, transaksi pengurangan aset PPKD akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Yang ketiga, transaksi penambahan kewajiban atau ekuitas PPKD masing-masing akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Yang keempat, transaksi pengukuran kewajiban atau ekuitas PPKD masing-masing akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Yang kelima, transaksi terjadinya pendapatan LO akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Yang keenam, transaksi terjadinya beban LO akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Yang ketujuh, transaksi SKPD yang menyebabkan keluarnya dana dari kas daerah akan dibukukan dengan mendebit akun RK SKPD di dalam ayat jurnal. Yang kedelapan, transaksi yang menyebabkan disetorkannya dana dari SKPD ke dalam kas daerah akan dibukukan dengan mengkreditkan akun RK SKPD di dalam ayat jurnal. C. Standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal anggaran dalam akuntansi PPKD. Yang pertama, transaksi terjadinya pendapatan LRA akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Yang kedua, transaksi terjadinya belanja LRA akan dilakukan atau dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Yang ketiga, akun yang akan menjadi lawan transaksi pendapatan LRA dan akun belanja atau LRA adalah akun estimasi perubahan SAM. Baiklah teman-teman, sekian dari video kami. Terima kasih.